supaya membangun generasi berkarakter di masa depan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yola Enesta, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dari jurusan Keperawatan Program Studi Diploma 3. Rekan-rekan sekalian mungkin bingung, kenapa saya yang notabene mahasiswa keperawatan bukannya melakukan penyuluhan tentang kesehatan, tetapi justru melakukan penyuluhan tentang korupsi. Jadi, rekan-rekan sekalian, sebagai mahasiswa keperawatan, saya tidak hanya belajar tentang mengenai fisik saja, tetapi juga belajar tentang pentingnya menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa korupsi adalah musuh bersama, penyakit yang merusak tatanan masyarakat, melemahkan ekonomi negara, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk berperan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan anti korupsi demi menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dalam memerangi korupsi, karena dalamnya tertanam nilai-nilai yang bisa menjadi fondasi karakter setiap individu. Pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan tentang hukum dan regulasi, tetapi lebih dari itu. Ia mengajarkan tentang nilai-nilai integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Pendidikan ini harus kita tanamkan sejak dini agar generasi muda kita tumbuh dengan moral yang kuat, berkarakter, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang strategi menanamkan perilaku integritas, mari kita pahami dulu apa itu integritas dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sekalian sudah tahu apa itu integritas? Belum. Jadi, integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dalam konteks pendidikan, integritas berarti menanamkan pada anak-anak dan generasi muda bahwa jujur dan bertanggung jawab adalah landasan hidup yang harus mereka pegang teguh, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika mereka telah berada di posisi atau jabatan penting. Namun, rekan-rekan yang harus ketahui, menanamkan integritas itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tentunya ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Maka, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Beberapa adalah langkah strategis yang perlu diterapkan dalam pendidikan anti korupsi untuk menanamkan perilaku integritas. Yang pertama itu memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, dari umur berapakah rekan-rekan itu bisa memahami apa itu korupsi? Baiklah, dari jawaban rekan tadi, bahwa seseorang bisa memahami anti korupsi jika ia sudah beranjak remaja
juga korupsi di sektor kesehatan bisa membuat layanan kesehatan tidak memadai dan seterusnya. Yang keempat, memberikan keteladanan yang baik. Nilai-nilai anti korupsi dan integritas tidak akan efektif jika kita sebagai orang dewasa tidak memberikan contoh yang baik. Para guru, orang tua dan pemimpin masyarakat itu harus menjadi contoh yang bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Anak-anak dan generasi muda akan lebih mudah mengikuti teladan yang mereka lihat daripada sekedar mendengarkan teori di kelas. Jika kita ingin anak-anak tumbuh menjadi individu yang berintegritas, kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa integritas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, pemberian sanksi dan penghargaan. Di lingkungan sekolah maupun keluarga, penting untuk memberikan sanksi yang jelas terhadap tindakan yang melanggar prinsip integritas. Namun, yang tak kalah penting adalah memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, anak-anak akan memahami bahwa perilaku baik dihargai dan perilaku buruk akan ada konsekuensinya. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian jika ada beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan dalam pendidikan anti korupsi. Bisakah rekan-rekan sekalian menyebutkan kembali apa saja langkah-langkah tersebut? Bisa. Baiklah. Baiklah, tadi ada beberapa langkah untuk menanamkan perilaku integritas. Yang pertama itu memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Yang kedua, membangun lingkungan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mengajarkan dampak buruk korupsi secara nyata. Yang keempat, memberikan keteladanan yang baik, nilai-nilai anti korupsi dan integritas yang tidak efektif. Kemudian yang kelima, pemberian sanksi dan penghargaan yang jelas di lingkungan sekolah maupun keluarga. Udah itu saja. Baiklah, terima kasih kepada saya sudah menjawab. Tolong berikan tepuk tangan terlebih dahulu bagi yang menjawab. Baiklah, rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa korupsi adalah